kita masih ada 2 minggu lagi untuk menjelang ujian akhir. Ujian akhir dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Progres yang telah di kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tim PKM sudah sampai di penulisan jurnal. Mungkin sekarang kita bisa diskusikan, dan juga tim buku ya. Mohon maaf tim buku saya belum sempat menulis, nanti insya Allah nanti malam nanti disampaikan ke Pak Imam untuk kata pengantar ya, atau apa sih tadi teh saya baru baca. Pengantar, betul Bu. Nah, kata pengantarnya nanti insya Allah disampaikan. Ada beberapa mungkin nanti saran dari saya untuk penyusunan buku tersebut. Kalau Siap Bu. cuman punten mau nanya, kalau ini mau dipublish di Vidya atau bukan Pak? Rencananya mau dipublish di Pak Vidya Bu. Oke, ya kalau mau dipublish di Pak Vidya, saya tidak terlalu repot untuk mengeditnya gitu. Jadi saya udah minta tolong beliau, nanti naskah hasil diskusi ini Ibu dan Bapak kirimkan saja ke beliau, nanti beliau sudah bersedia untuk mengeditnya. Untuk mengenai Ya. harga silahkan aja antara Bapak dan Ibu dengan Pak Vidya, saya nggak ikut-ikutan. Saya cuma minta tolong ke beliau saja untuk publish tulisan ini, dan juga beliau bisa sekalian mengedit, dan alhamdulillah tapi desain dan lain-lain sudah bagus ya, sudah dibuatkan Pak Imam, memang manukna jagoannya di bidang desain, menarik ya untuk desain tersebut gitu. Nah, untuk yang PKM yang pesantren mungkin rencananya kan kita tanggal 5 ya Pak Tony. Pak Tony, grup pesantren apa penelitian, lupa saya. Pak Ustadz Misbah. Jadinya tanggal berapa Pak PKM-nya? Jadinya insya Allah tanggal 9. 9 kemarin mohon maaf Bu, agak semerawut karena tanggal 5 itu kami kira hari Selasa, ternyata tanggal 5 Desember itu. Sedangkan tanggal Selasanya tanggal 9 jadinya insya Allah. Pak, nanti Bapak tinggal ngebut untuk menulis hasil kegiatannya dalam bentuk jurnal. Nah, tapi nanti Bapak bisa intensif bimbingan dengan saya via WA juga cukup ketika Bapak menulis. Kalau grup PKM kan saya juga udah pesan ke Pak Dr. Holi, beliau di Prodi FAI S3, minta tolong juga supaya hasil karya Bapak dan Ibu bisa dimuat di jurnal PKM LPPM, lumayan Sinta 5. Cuman untuk teman-teman penelitian, saya minta tolong beliau juga untuk mereview dan memasukkan di jurnal Jemari IDIP ya, supaya kita saling membantu lah. Jurnal IDIP-nya juga bisa cepat akreditasi, Bapak dan Ibu juga tidak ribet di bulak-balik di dalam submission-nya. Nah, mudah-mudahan letter of acceptance dari kedua jurnal tersebut dan keterangan publish dari publisher bisa disubmit ketika Ibu dan Bapak melaksanakan ujian akhir semester. Jadi Bapak dan Ibu tidak punya hutang lagi insya Allah gitu ya. Jadi nilai sudah bisa dibuatkan ketika akhir perkuliahan kita. Mudah-mudahan sesuai dengan agenda kita, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih kontribusinya pada setiap proyeknya, sehingga sampai sejauh ini sudah masih di dalam track, on the track lah ya, masih kondisinya masih sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang berikutnya diskusinya mau PKM, pengabdian kepada masyarakat yang kemarin, untuk ditulis jurnal atau buku dulu, mangga nyanggakeun Pak Tatang. Rencananya katanya yang penelitian Bu. Mangga, silakan. Teman-teman penelitian sudah siap ya?
Yang dari PKM dulu aja, Bu. Mangga, siap. Ya, Ya. Pak Sofyan udah siap banget ini. Di yang kerja. Bu Rita nanti share screen, Bu. Mangga, mangga. Oh, Bu Rita. Oh ya, sok. Sebentar. Ya, sebentar. Oke. Suaranya, Bu. Maaf, Bu Rita, suaranya masih mute. Nah, kalau ada berbagi. Sebentar ya. Tuh, karena bunyi lagi. Mic-nya Bapak Ibu tolong yang lain ditutup. Mic-nya diinikan dulu. Nah, Ya. Kestamakan. Sudah ya. Baik Bu, sekarang mungkin sudah terdengar suaranya ya. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dr. Oke yang kami hormati, setelah kami dari grup PKM dengan ketuanya Pak Yuyus mengadakan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 23 Bandung. Kemudian kami membuat jurnal yang pada saat itu sempat diperiksa juga oleh Ibu. Kemudian ini hasil terakhir dari kelompok kami seperti ini, berkaitan dengan tema judulnya adalah strategi kepemimpinan pendidikan dalam optimalisasi komunitas belajar. Judul jurnal ini kami ambil berdasarkan tema pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 23 Bandung ini. Adapun pada saat itu pelaksanaan dari PKM itu sendiri adalah tanggal 14 Desember. Sekalian Bu Dokter mohon arahannya berkaitan dengan penulisan jurnal ini. Jadi kami sempat tahu bahwa penulisan jurnal ini kalau tidak salah itu sekitar 4 orang ya Bu Dokter, tapi anggota kami ini sebetulnya ada 5 orang. Kemudian Ibu Dokter dengan Pak Dokter Yusuf juga kami masukkan sebagai salah satu dari bagian penulis dari jurnal ini. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah kaitan dengan substansi atau isi dari jurnal itu sendiri. Ini mungkin nanti akan bergantian teman-teman kami, ada Pak Sofyan, ada Pak Asep dan Bu Winda yang akan membacakan bergantian.
Mohon maaf hari ini Pak Ketua, Pak Yuyus izin tidak hadir, beliau agak kurang enak badan Bu Dokter. Nah, mungkin kita bisa mulai untuk melihat isi atau substansi dari jurnal itu sendiri. Yang pertama saya akan membacakan abstraksinya Bu Dokter. Baik ya, dalam abstraksi kita baca di sini masih terjadi ketimpangan kompetensi antar pendidik sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang berbeda. Proses belajar dalam komunitas yang berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar. Nah, akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dengan kualitas pengalaman belajar yang sama. Siapapun pendidiknya, termasuk di SMA Negeri 23 Bandung, belum membentuk komunitas belajar secara formal, sehingga melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dapat mengoptimalkan strategi kepemimpinan pendidikan dalam optimalisasi komunitas belajar. Pengabdian masyarakat ini didesain dengan kombinasi metode interaktif yang mencakup presentasi, workshop, dan pendampingan yang ditujukan untuk mendorong para guru SMA Negeri 23 Bandung dalam menginisiasi dan memantapkan komunitas belajar. Hasil implementasi kombinasi metode interaktif meliputi presentasi, workshop, dan pendampingan. Peserta mendapatkan bahan tayang panduan dan praktek interaktif melalui presentasi dan pendampingan. Kemudian peserta mendapatkan layanan bimbingan saat membentuk komunitas belajar. Hasil kegiatan PKM di SMA Negeri 23 Bandung ini dapat merealisasikan pembentukan komunitas belajar dengan program kerja yang diselaraskan pada akar masalah rapor pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuan utama, yaitu memberikan penguatan pemahaman pentingnya komunitas belajar dan terbentuknya komunitas belajar di SMA Negeri 23 Bandung. Keterlibatan dari seluruh guru yaitu 65 orang guru, termasuk kepala rumpun mata pelajaran yang menandakan tingginya tingkat partisipasi dan komitmen dalam kegiatan. Kata kunci kita adalah komunitas belajar, rapot pendidikan, dan budaya belajar. Mungkin itu untuk abstraknya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sofyan dan Pak Asep serta Bu Winda. Baca aja di sini gantian. Oke, siap. Siap, Bu? Mohon maaf yang lain Mohon maaf tolong ini menyimak teman-teman ya. agak sedikit ramai Bu, kericuhan. Baik Bu, kami lanjutkan. Enggak usah. Bu Dokter? Ya, siap. Jurnal PKM ini untuk mata kuliah kepemimpinan ini Bu, hasil perbaikan Bu. Jadi ini yang sudah diperbaiki oleh kami Bu. Kemarin kan Ibu mengirimkan yang harus diperbaiki Bu ya. Betul.
Nah, ini kami sudah perbaiki beberapa poin yang sudah Ibu beri warna abu-abu waktu itu, Bu ya. Kemudian ini di pendahuluan kami coba mengupas bahwa di SMA 23 adalah salah satu sekolah penggerak yang ada di wilayah Kota Bandung, wilayah cabang dinas wilayah 7, Bu, selain SMA 25 dan SMA yang lainnya. Kemudian kami memberikan menampilkan di sini 5 aspek yang dinilai dalam instrumen asesmen mandiri satuan pendidikan komunitas belajar. Jadi berdasarkan komunitas belajar dalam sekolah yang disederhanakan. Menurut pendapatnya ada yang poin 5 ini, kepemimpinan berbagi dan mendukung, kemudian komitmen dan nilai bersama, kemudian pembelajaran kolektif dan penerapannya. Jadi itu yang kami sampaikan. Kemudian juga kami menjelaskan di jurnal ini komunitas belajar merupakan wadah bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk belajar dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Di era sekarang di kurikulum Merdeka, komunitas belajar itu menjadi suatu tuntutan, Bu. Kalau dulu ada MGMP tingkat sekolah atau satuan pendidikan, tingkat kota dan tingkat provinsi, kalau sekarang lebih dominan ke komunitas belajar. Kemudian kami pun menampilkan persentase budaya diskusi pemecahan massa di lingkungan SMA 23. Ini kami peroleh dari hasil wawancara, juga pengambilan data dari bagian kurikulum sebagai pengelola komunitas belajar yang ada di SMA 23. Kemudian di SMA 23 pun memberikan kesempatan berbagi praktik aspek ini menjelaskan tentang pentingnya observasi dan refleksi. Jadi di kurikulum Merdeka bagaimana refleksi dan observasi ini dituangkan dalam berbagi praktik sesama pendidik tentunya. Kemudian kondisi yang mendukung secara struktur dan relasional. Kemudian penciptaan lingkungan yang mendukung mengharuskan struktur waktu hubungan antar anggota yang kokoh, mengalokasikan waktu belajar yang cukup, mengatur jadwal serta topik diskusi. Jadi di komunitas belajar itu kalau individu agak sulit, tetapi oleh sekolah di SMA 23 itu dikondisikan pada hari tertentu, jam tertentu, mereka berkolaborasi, mereka melakukan pertemuan secara rutin dan secara terstruktur sehingga dapat terpantau oleh pimpinan sekolah dan tujuan dari pertemuan di komunitas belajar bisa tercapai untuk saat itu atau pada hari itu. Kemudian di SMA Negeri 23 Bandung sebagai sekolah yang menjalankan program sekolah penggerak belum membentuk komunitas, awalnya seperti itu. Jadi kami mencoba untuk lebih mengaktifkan lagi bagaimana komunitas sekolah dengan melalui kegiatan PKM yang kita lakukan. Kemudian metode Bu Winda, Bu. Dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Sebentar. Sudah full? Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini tentang KOMBAL, yaitu metode pengabdian masyarakat didesain dengan kombinasi metode interaktif yang mencakup
presentasi atau workshop dan pendampingan yang ditujukan untuk mendorong para guru di SMAN 23 Bandung dalam menginisiasi dan memantapkan komunikasi belajar. Metode presentasi, workshop, dan pendampingan merupakan metode interaktif yang dapat digunakan dalam PKM untuk meningkatkan kepemimpinan pendidikan dalam komunitas belajar. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing PKM dapat menggunakan kombinasi dari ketiga metode tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Keuntungan metode presentasi dalam PKM adalah efektif untuk menyampaikan informasi yang bersifat umum, dapat digunakan untuk menyampaikan materi yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail dan dapat dilakukan secara massal. Sedangkan metode workshop dalam PKM antara lain memiliki keuntungan efektif untuk mengembangkan keterampilan atau kompetensi dan dapat dilakukan secara interaktif dan dapat mendorong peserta didik untuk belajar mandiri. Pendampingan adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta secara individual. Keuntungannya efektif untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu, dapat dilakukan secara individual dan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat antar peserta. Nah, mungkin hasil pembahasan di sini sebanyak 65 guru SMAN 23 Bandung terlibat secara aktif dalam kegiatan ini. Jadi pesertanya sebanyak 65 guru. Nah, ini termasuk kepala rumpun mata pelajaran yang memegang peran penting sebagai tim inti dalam kombel yang akan terbentuk. Hari pertama seminar pengenalan komunitas belajar, peserta diberikan insight mendalam tentang apa itu komunitas belajar dalam berbagai dan bagaimana guru mengoptimalkan proses pembelajaran serta pengembangan profesional guru. Peserta yang terdiri dari guru, kepala rumpun mata pelajaran, dan juga dihadiri oleh kepala sekolah. Mengikuti kegiatan pada sesi presentasi interaktif, peserta dapat mendapatkan materi, wawasan kombel, dan panduan pembentukan komunitas belajar. Hasilnya peserta mendapatkan pembekalan mengenai komunitas belajar. Pengalaman di hari pertama menjadi bekal untuk kegiatan di hari berikutnya. Nah, rencananya di hari kedua, workshop pembentukan tim kecil komunitas belajar fokus pada pembentukan tim kecil yang efektif sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dari SMA 23 Bandung. Ini melibatkan latihan pembentukan tim, identifikasi peran, serta penyusunan visi dan misi komunitas. Sesi ini banyak peran yang dimainkan oleh kepala sekolah sesuai dengan materi di hari pertama. Tim kecil komunitas belajar dibentuk oleh sekolah. Kepala sekolah SMAN 23 Bandung memilih tim komunitas belajar dari ketua rumpun, mata pelajaran, sangat baik untuk pengembangan komunitas belajar di SMA Negeri 23 Bandung. Karena setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda, maka proses belajar berkelanjutan, guru akan berkembang pada ekosistem setiap mata pelajaran. Nah, di hari ketiga, kita mengadakan workshop analisis akar masalah rapor pendidikan. Peserta dilibatkan dalam analisis menyeluruh terhadap rapor pendidikan SMA 23 Bandung.
memetakan kekuatan dan menganalisis area yang memerlukan pengembangan pemahaman ini menjadi fondasi atau dasar dalam merencanakan kegiatan komunitas belajar. Hasil kegiatan hari ketiga, peserta mendapatkan pendampingan khusus dan dalam membedah akar masalah. Masalah raport pendidikan dengan model pendekatan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Tim kecil komunitas belajar mendapatkan akar masalah dan solusi alternatif yang ditunjukkan pada raport pendidikan SEMAN 23 Bandung. Alternatif dari solusi pemecahan akar masalah yang ditunjukkan dalam raport pendidikan menjadi referensi bagi tim komunitas belajar untuk bahan penyusunan program kerja. Nah, di hari keempat, pendampingan menyusun program komunitas belajar pada hari terakhir. Sesi pendampingan bagi tim kecil komunitas belajar untuk menyusun program yang realistis dan terukur, yang selaras dengan identifikasi masalah dari rapat pendidikan sekaligus mengintegrasikan praktek-praktek terbaik dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, hasil kegiatan hari keempat ini, tim kecil komunitas belajar SEMAN 23 Bandung memiliki program kerja yang selaras dengan raport pendidikan. Nah, itu mungkin metodenya. Untuk kesimpulan dibacakan oleh Pak Asep Suryanto. Terima kasih Bu Dokter. Enggak, makasih Bu. Baik, untuk kesimpulan Bu Dokter, kami menuliskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA 23 Bandung telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu terbentuknya komunitas belajar berupa tim kecil yang dibentuk oleh kepemimpinan Kepala Sekolah SMA 23 Bandung. Selain dari itu, tim kecil komunitas belajar berhasil menyusun program kerja yang diselaraskan dengan akar masalah rapor pendidikan di SMA Negeri 23 Bandung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan selama 4 hari terselenggara dengan efektif dan efisien melalui model kegiatan interaktif yang terdiri dari presentasi, workshop, dan pendampingan, serta dengan pendekatan pembelajaran PKA, pemantik konsep aplikasi. Materi komunitas belajar dapat diterima dan mudah dipahami oleh peserta. Hal ini terbukti hanya dengan 4 hari kegiatan SMA 23 Bandung sudah memiliki komunitas belajar dengan program kerja yang selaras dengan akar masalah rapor pendidikan. Sebagai hasil akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kini komunitas belajar dalam sekolah di SMA Negeri 23 Bandung sudah terbentuk. Selain daripada itu, komunitas belajar SMA 23 Bandung sudah memiliki program kerja yang berkelanjutan yang selaras dengan akar masalah rapor pendidikan di SMA Negeri 23 Bandung. Hal ini menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran melalui peran kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya kolaboratif dan budaya belajar berkelanjutan di dalam komunitas belajar di SMA Negeri 23 Bandung. Kemudian untuk ucapan terima kasih di sini kepada Bapak Brigjen Purnawirawan Dr. Yusuf MM, dosen mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi, juga menjadi keynote speaker pada pelaksanaan PKM. Kemudian Ibu Oke Rosmala Dewi, Ibu Dokter yang mungkin tulisannya kurang, Bu, nanti mohon nanti direvisi, Bu. Sebagai dosen mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi yang selalu membimbing dalam berbagai kegiatan. Bapak Solihin, Haji Solihin MPD, ini selaku Kepala Sekolah SMA Negeri
23 Bandung dengan segala kebaikannya dalam memperlancar semua kegiatan di sekolah. Ibu Indriana Mulyanti, SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dengan segala bantuannya selama di sekolah. Bapak Ibu Guru SMA 23 Bandung sebagai peserta workshop dan PKM yang mengikuti kegiatan dengan antusias dan partisipatif. Kemudian Prodi Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan Uninus yang memfasilitasi pembuatan sertifikat PKM, seluruh rekan mahasiswa pasca sarjana Administrasi Pendidikan Uninus yang hadir dalam kegiatan PKM. Dan ini daftar pustakanya Bu Dokter yang mendasari terhadap penulisan jurnal ini. Mungkin itu yang bisa kami laporkan untuk sementara. Mohon arahan terlebih dahulu dari Bu Dokter. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang mesti dilengkapi dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep, Ibu Winda, Ibu Rita, dan Pak Sofyan, dan Pak Yuyus ya. Pak Yuyus, betul. Pak Yuyus lagi sakit, ya betul. Tadi sudah izin, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Ada beberapa hal mungkin Pak, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah memperbaikinya. Sekarang tos rada jiga Pak Asep. Kalau kemarin masih acak-acakan, cuman masih ada beberapa tambahan mungkin ya. Yang pertama, kalau kita melihat judul, tolong, nah kalau abstrak udah sesuai ya, sudah berbasis Imran. Nah ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Ibu Rita bahwa jumlah orang ya, jumlah orang sebetulnya bisa 3 atau sampai dengan 5 orang. Nah kebetulan ini berapa? 8 ya? Enggak masalah ya, karena tidak akan mengurangi nilai Bapak dan Ibu ya. Kenapa saya harus ada namanya dengan Pak Yusuf? Karena saya ikut mereview daripada tulisan Bapak dan Ibu, sehingga saya berkontribusi juga terhadap tulisan Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi saya tidak mau kalau nama saya nomor 1 gitu, karena kontribusi saya hanya sebagai reviewer ya, jadi di nomor sekian ya. Jadi kalau di dalam penilaian angka kredit sebetulnya penulis pertama ini menilainya 60%, yang 40% dibagi ke penulis selanjutnya. Makanya kemarin saya ceritakan, mangga silakan siapa yang paling berkontribusi lebih banyak itu adalah yang penulis pertama. Ya, ini hasil kesepakatan Bapak dan Ibu. Oke. Nah, untuk judul ini sudah bagus ya, strategi kepemimpinan pendidikan dalam optimalisasi komunitas belajar. Cuman untuk strategi kepemimpinan sama sekali justru gongnya di sana sebetulnya. Strategi bagaimana kepemimpinan pendidikan ini dalam mendorong ya optimalisasi komunitas belajar. Nah, di pendahuluan ya sudah ada sekarang bahwa permasalahannya walaupun di SMA 23 merupakan sekolah penggerak, tetapi belum belum ada komunitas belajar, sehingga dengan masuknya Bapak dan Ibu ini salah satunya adalah untuk membentuk komunitas belajar. Jadi pada pendahuluan ini harus disinggung kenapa kepemimpinan pendidikan ini penting berstrategi gitu ya, karena kan di dalam membentuk komunitas belajar itu suatu organisasi, berarti diperlukan pemimpin yang mempunyai strategi. Strategi itu adalah taktik atau cara untuk mencapai tujuan. Tadi di diskusi sebetulnya sudah terungkap strateginya tadi, satu, melalui partisipasi aktif daripada semua pendidik sampai 65 orang ya. Yang kedua kolaboratif ya. Tadi diungkapkan oleh Pak Asep di kesimpulan malah ya, bahwa ada aspek kolaborasi. Jadi pemimpin ini mengarahkan kolaborasi pada setiap lini yang ada di sekolah tersebut. Yang berikutnya adalah budaya belajar yang berkelanjutan. Itu strategi yang ditempuh oleh kepala sekolah, yang salah satunya tiganya itu mungkin ada juga strategi-strategi yang lain.
Nah, itu adalah ada di pembahasan Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi strategi kepemimpinan tuh harus ada di pendahuluan. Jadi ada benang merah mulai dari judul, abstrak, pendahuluan gitu. Jadi strateginya harus ada juga di pendahuluan selain permasalahan yang ada. Nah, Bapak dan Ibu sudah melaksanakan observasi ya bagaimana diskusi ya. Itu kan udah ada bagus tuh apa namanya datanya, ada pie diagram yang gitu-gitu, coba dilihat itu apa saja. Nah, ini persentase budaya menganalisis di lingkungan ya. Ini adalah apa namanya ketika Ibu melakukan penjajagan kan ya, sehingga Ibu menentukan metode interaktif kolaboratif melalui 1 presentasi, 2 workshop gitu ya, 3 apa tadi teh pendampingan itu sebetulnya. Nah, yang bagus ini diceritakannya di hasil dan pembahasan, yang mengawali hasil dan pembahasan sehingga tersusun gitu. Dan di tulisan ini tidak ada tujuan ya, kalau nggak salah. Ada tujuannya Bu Winda? Tidak. Udah ada. Nah, ini kan tadi 5 aspek yang dinilai ini terhadap kepemimpinannya. Nah, berbasis 5 aspek itu, apakah si pemimpin itu sudah melaksanakan strategi-strategi itu, gitu ya? Itu ada di pembahasan sebetulnya. Ya, jadi kepemimpinan ini ada 5 aspek yang dinilai di dalam melaksanakan apa namanya sekolah penggerak tersebut. Ada 5 aspek ini. Apakah sudah dilaksanakan? Nah, kalau belum dilaksanakan, berarti di tulisannya diarahkan bahwa strategi kepala sekolah di SMA 23 Bandung itu harus berdasarkan 5 aspek tersebut gitu. Kalau sudah, ya mana yang sudahnya di-highlight dan bagaimana hasilnya. Itu di hasil dan pembahasan gitu. Tujuannya belum ada ya? Belum. Nah, tujuannya juga harus dijelaskan ya. Tujuannya kan bukan hanya menentukan metode sehingga tahapan interaktif itu dilaksanakan, tapi bagaimana strategi daripada kepala sekolah itu atau pemimpin pendidikan itu di dalam melaksanakan sekolah penggerak, di dalam membangun kombel tersebut, komunitas belajarnya. Kan itu tujuannya. Sehingga kombel strateginya apa ditulis di dalam hasil dan pembahasan selain tadi data yang bagus tadi ya Bu ya. Nah, juga nanti ditambah tadi 5 aspek tuh sudah sesuai atau tidak. Kalau belum berarti itu bisa dijadikan saran gitu bahwa apa namanya strategi kepemimpinan pendidikan yang dilaksanakan di SMA 23 Bandung ini harus mengarah kemana titik beratnya gitu. Ya, itu di hasil di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu harus membahas apa menjawab tujuan daripada pengabdian kepada masyarakatnya ya, itu mungkin. Nah, untuk apa namanya ucapan terima, kalau metode sudah bagus ya, jadi di sana dituliskan bagaimana cara-caranya gitu ya, itu sudah bagus metodenya. Cuman sekarang apa alur berpikir aja pada hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan itu 1 menggambarkan permasalahan yang ada di SMA 23 Bandung tersebut. Nah, kalau misalkan belum ada kombelnya berarti permasalahan itu yang dilaksanakan. Untuk melaksanakan kombel tersebut perlu strategi kepemimpinan. Nah, masuklah nanti teori-teori mengenai strategi kepemimpinan pendidikan pada guru penggerak itu yang bagus seperti apa. Nah, masuklah ke 5 aspek yang harus ada pada apa strategi kepemimpinan tersebut. Jadi ceritanya ke sana gitu. Sehingga Ibu dan Bapak menyimpulkan bahwa tujuan dari PKM ini adalah dalam
melihat strategi kepemimpinan yang tepat yang dilaksanakan untuk mengembangkan komunitas belajar. Nah, selain itu juga pada hasil dan pembahasan, selain strategi tadi, juga bagaimana tata kelolanya, Bu. Tata kelola kan menyangkut perencanaannya seperti apa, ya, terus implementasinya seperti apa, monitoring evaluasinya seperti apa, dan paling jelas ini adalah rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut sebetulnya sudah ada tuh, bahwa pada Kombel tersebut sudah membuat program sesuai dengan akar permasalahan. Tapi akar permasalahan yang mana? Yang diprioritaskan. Tentunya banyak kan ya akar permasalahan tuh gitu. Nah, RTL-nya itu rencana tindak lanjutnya tuh yang mana yang perlu menjadi prioritas. Ya, Ibu, jadi tulisan dari mulai judul, abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan, ada sampai kesimpulan, ada benang merahnya. Terus untuk ucapan terima kasih jangan terlalu banyak lah, Bu. Misalkan Pak Yusuf sama saya, Pak Solihin, Pak Indriana, teman-teman prodi gitu. Jadi sebagai ini jangan dicantumkan lah itu mah ya. Selintas saja gitu. Nah, terus untuk daftar pustaka sesuaikan dengan gaya selingkuhnya. Ibu sudah dapat template jurnal PKM belum dari Pak Holik? Belum. Oh, belum ya. Nanti sesuaikan dengan gaya selingkuh dari jurnal PKM. Nanti saya minta, nanti saya di-share di grup ya. Jadi silahkan, ini sudah bagus sekali gitu ya. Tinggal 20% saja. Jadi tata letak saja sebetulnya, kayak yang di pendahuluan masukkan ke hasil dan pembahasan, terus dirangkum, di-highlight mengenai strateginya seperti apa. Sehingga kesimpulan ini menjawab tujuan bahwa Kombelnya sudah ada, rencana tindak lanjutnya seperti apa, sesuai dengan akar permasalahan yang ada tuh yang bagaimana gitu. Itu ya yang paling penting. Mangga Ibu, ada yang ditambahkan, ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah dicatatkan perbaikannya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Berarti dari hasil diskusi ini Bapak dan Ibu sudah 85% lah progres proyeknya, perbaiki terakhir ya, dan langsung disesuai dengan gaya selingkuh daripada jurnal PKM-nya. Ke Pak Holik sudah berdiskusi belum? Berapa? Boleh, 7. Oh, belum diskusi ya. Nanti saya sudah pesan ke beliau supaya tulisan Bapak Ibu ini bisa dimuat di jurnal PKM LPPM Uninus gitu. Itu Sinta 5, kalau tidak salah harganya teh 300 gitu ya, 300 bagi 5-an gitu ya. 60 ribuan lah gitu. Tapi Ibu dan Bapak punya legacy di sana ya. Hasil tulisan Bapak dan Ibu yang berdasarkan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan dan itu berproses gitu ya Bu ya, tidak langsung jadi jurnal, tidak langsung mayar gitu. Nah, itu adalah proses daripada belajar Bapak dan Ibu di dalam mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan. Alhamdulillah tulisannya sudah berbentuk dan sudah bagus, tinggal perbaikan sedikit dan silahkan sesuaikan dengan gaya selingkuh daripada jurnal PKM-nya. Nanti saya minta linknya supaya Bapak dan Ibu langsung menyesuaikan dengan jurnal tersebut. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau Bapak dan Ibu punya channel jurnal yang PKM yang lain ya, yang bisa cepat terbit gitu, sehingga ketika minggu ke-16 Ibu dan Bapak sudah punya surat letter of acceptance-nya gitu, LOA-nya gitu dari pengelola jurnal tersebut gitu. Ya, itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga Pak Sofyan. Ya Bu, berkaitan dengan penerbitan jurnal,
kami mengikuti dengan arahan Ibu saja. Baiknya dengan salah satu Pak Holil tadi ya Bu ya. Pak Holik, Dr. Holik. Pak Holik, iya Pak Holik. Kami kelompok kami mengikuti arahan Ibu saja. Kemudian untuk apa namanya yang tadi jurnal PKM template-nya juga kami tunggu Bu, biar kami bisa sesuaikan dengan yang biasa di jurnal PKM yang ada Bu. Kemudian nanti itu tambahan-tambahannya tujuan strategi dan pengembangan hasil data ke pemangku itu insya Allah kita kerjakan Bu, sedikit-sedikit Bu, Bapak kami. Iya. Alhamdulillah, saminggu ge beres Pak Sofyan ya. Jadi minggu ke-15 sudah submit, minggu ke-16 LOA sudah terbit, insya Allah. Amin. Itu ditunggu Bapak dan Ibu, terima kasih. Kontak person untuk Pak Holidnya Bu. Ya? Kontak person untuk Pak Holid. Oh iya, nanti saya share di grup ya Pak ya. Sambil saya minta template-nya. Sudah ada kalau tidak salah mah. Jadi 7 orang boleh ya? Yang nulis dari 7 orang boleh? Itu kalau yang menulis kan ada kelompok kami itu 5 Bu ya. Ditambah Ibu dengan Pak Yusuf jadi 7 Bu. Itu bagaimana Bu? Apakah boleh Bu? Boleh. Tadi saya udah bahas yang pertama. Boleh. Nggak masalah. Itu Ya, jadi menandakan saya ikut mereview, berkontribusi mereview tulisan Bapak dan Ibu. Kalau tidak boleh tuh tiba-tiba saya ngaku menjadi penulis pertama. Nah, itu tersopan namina gitu. hasil kerja Bapak dan Ibu saya klaim menjadi hasil kerja saya, itu nggak sopan ya, ada etikanya menulis itu Pak. Jadi kalau mau jumlah mah apalagi di Scopus Pak bisa 15 orang gitu. Boleh ya di Scopus mah ya. Ini bisa 15 orang, cuman nilainya mungkin nanti. Ya. Kalau nilainya kan kalau untuk penulis pertama tuh 60% dari nilai KUM. Kalau Sinta 5 tuh nilainya 4. Jadi 60% dari 4 berapa sih Bu? 2,4 ya? Ya, leres 2,4. Nah, teman-teman yang lainnya di Sinta 5 berapa Bu? Ya? Kenapa? Sinta 5 Bu ya? Ya, maksud saya kenapa Sinta 5 ini tulisan belajar Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah pinter menulisnya, silahkan di Sinta 5 karena Sinta 2. Karena kalau Sinta 2 satu bolak-baliknya review Bapak Ibu mah kan nggak di-review oleh saya 2 kali, paling nanti oleh redaktur editor cuma sekali gitu kan, udah langsung tayang. Kalau namanya Sinta 2 itu sampai 5 kali bolak-baliknya. Yang kedua, masaknya Pak, saya kejar masaknya. Masaknya tuh kalau Sinta 2 bisa sampai 3 sampai 6 bulan ya. Kalau ini saya pengen bahwa Bapak dan Ibu ketika ujian akhir sudah punya letter of acceptance-nya. LOA-nya sudah ada gitu. Jadi tulisan Bapak dan Ibu sudah diterima gitu oleh si pengelola jurnalnya. Jadi udah aman kan gitu. Jadi tulisan Bapak dan Ibu sudah betul-betul dibuat, sudah disubmit dan sudah ada penerimanya. Yang berikutnya kalau Sinta 2 itu sekitar 3 sampai 5 juta Pak, lebar artos. Kalau untuk mata kuliah saya gitu ya. Makan nanti kalau Bapak dan Ibu mau jadi guru besar, mangga gitu. Kalau sekarang kan hanya untuk mata kuliah saya gitu. Sayang uang. Ini kan ajang latihan namanya ya. Jadi pilih aja Sinta, tapi Sinta ya 4, 5. Kalau untuk teman-teman penelitian, saya ingin masuk ke jurnal Jemari karena prosesnya, sistemnya saling memberdayakan Pak, supaya jurnal kita juga bisa naik, bisa terakreditasi. Kalau jurnal bisa akreditasi itu kalau sudah 4 kali tayang gitu Bu. Ya, jadi itu juga baru terakreditasi. Jadi memang proses akreditasinya ribet dan itu 2 tahun gitu. Jadi tulisan Bapak dan Ibu salah satunya masuk di jurnal itu. Jadi kita saling membantu lah, Ibu dan Bapak membantu juga ke pengelola jurnal supaya jurnalnya bisa terakreditasi.
Dan pengelola jurnal juga ada artikel yang bisa ditayangkan, dipublish gitu. Itu mungkin Pak Sofyan ya? Siap, Iya. Mangga, siap, mangga. Ibu dan Bapak masih ada waktu atau sudah selesai? Untuk yang PKM sudah barangkali ya, Bu Iya, ya. mohon. Untuk yang PKM sudah beres mungkin Bu, tinggal perbaikan sedikit. Silahkan langsung kontak-kontak dengan Pak Holik. Mangga. Atur nuhun. Yang berikutnya, mangga mau berdiskusi lagi apa kita akhiri? Oh, dari teman-teman penelitian ya? Apa? Gimana tadi itu Pak? Tadi ada untuk Ibu. penelitian barangkali Bu ada yang bertanya. Pak Tony ya, mau nanya? Mangga Pak. Ya, izin bertanya Bu Dokter. Mohon mangga. Punten Assalamualaikum Bu, itunya warahmatullahi ditutup dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kita kelompok yang penelitian itu outcome-nya itu dalam bentuk jurnal atau bagaimana? Outputnya Pak. Iya Bu, iya. Betul. Itu Betul. jadi apa? Nah, ya. Sama seperti yang kelompok barusan tampil ya Bu ya? Betul, PKM Pak. Oh, ya, Cuman berarti tulisannya Bapak sesuaikan dengan gaya selingkung atau template daripada jurnal yang dituju Pak. Nah, kalau Pak Tony sama teman-teman sudah ada jurnalnya atau mau jurnal IDIP Jemari yang saya sarankan tadi? ikut Bu Dokter saja mungkin. Iya, tadi dengan sistem saling kolaborasi untuk meningkatkan ya Pak ya. Iya Bu. Ya, Bu. Nanti mangga ditulis sesuai dengan, kalau tidak saya salah sudah nge-share link IDIP belum ya? Nanti saya share lagi. Belum. Nanti tulisannya Bapak sesuaikan dengan link jurnal tersebut ya. Nanti kontak juga Pak Dr. Holik. Beliau adalah pengelola jurnalnya, baik jurnal PKM maupun jurnal IDIP. Silahkan kontak-kontak beliau. Nanti saya share nomornya. Tapi sudah ada tulisannya Pak Tony. Belum dipersiapkan, belum dirubah ke bentuk jurnal yang seperti barusan Pak Asep dan rekan-rekan. Ya, template-nya belum. Baik, mungkin Pak. nanti minggu depan siap. Minggu depan ya. Jadi minggu siap. depan insya Allah siap, sudah sesuai dengan template jurnal Jemari ya Pak ya. Nanti saya share insya Allah nomor Pak Holik. Terima kasih Bu Dokter. Mangga Pak Tony. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Sama. Pak Imam? Tim buku aman? Saya baru baca satu. Siap Bu Dokter. Kalau untuk buku Bu Dokter, alhamdulillah itu dummy-nya insya Allah kalau Bu Dokter setuju gitu Bu Dokter, kalau nggak ada yang harus diinikan itu udah final Bu. Ya kayak ya ada saya mohon maaf baru baca satu tadi saya juga sudah kontak-kontak dengan Pak Vidya. Satu minta tolong supaya proses editnya diperkuat oleh beliau. Saya hanya melihat strukturnya gitu ya. Yang berikutnya mangga silahkan Pak Imam nego dengan Pak Vidya. Beliau hafal banget kondisi perbukuan karena beliau publisher sih ya. Jadi hariwang lah gitu. Dan relatif yang kemarin juga relatif lebih murah lah. Jadi kalau nggak salah udah tahu ya Pak ya rate-nya. Udah Bu, sudah. 1.700.000 berapa ya? Berapa? 1.400.000 Oh, itu murah kan misalnya eksemplarnya lebih dari 5 Bu. Kalau yang eksemplarnya cuma 5 itu insya Allah cuma 850 Bu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ini saya ikut beli Pak, jangan Bapak yang bayar.
saya yang bayar karena saya perlu untuk jurusan biar akreditasi ya. Jadi Siap, saya Bu perlu Dokter. 2 gitu supaya Siap. ada apa namanya bentuk tertulisnya, walaupun nanti juga kan soft file-nya kita dikasih oleh Pak Vidya ya. Nah, Siap. untuk tulisan pertama mungkin Pak kalau sekarang book chapter itu tidak perlu executive summary gitu, tapi Oh ya, Bapak kan siap. sudah menulis ya, semuanya pakai executive summary gitu, tapi tidak masalah, nanti silahkan aja daminya langsung berhubungan dengan Pak Vidya, dan nanti Pak Imam minta seminggu depan sudah ada letter of acceptance untuk publish-nya Pak dari Pak Vidyanya. Siap. Jadi sambil jalan. Nah, berikutnya teman-teman yang lain juga yang PKM maupun penelitian bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, lebar gitu. Kan nambahan bayar 300 apa berapa ya? Haki teh. Kalau di Pak Vidya lebih murah ya. Paling mahal juga 400, kalau di LPPM Uninus mahal itu 700 kalau nggak salah. Saya juga sering minta tolong ke Pak Vidya ya. Jadi tolong daftarkan juga langsung hakinya. Minimal Bapak kalau buku itu nanti terus publish atau jurnal itu terus publish, nanti dapat royalti ya, walaupun cuma sedikit tapi kan ada kebanggaan gitu ya, bahwa itu hasil karya kita dan sudah dicetak dan kita mendapatkan royalti. Jadi ke Pak Vidya tolong didaftarkan juga hakinya gitu. Nanti saya juga bilang. Nah, yang saya baru baca satu artikel Pak mengenai pentingnya kepemimpinan di lembaga pendidikan ya. Jadi sama dengan kelompok PKM ada kebulak-balik. Jadi kalau awalnya itu di pendahuluan tuh akar permasalahannya yang diungkapkan ya, sehingga pentingnya kepemimpinan itu di bab selanjutnya itu adalah state of the art-nya gitu. Bahwa untuk menjawab permasalahan kan di situ ada menjawab permasalahan tantangan pendidikan di abad VUCA ya. VUCA gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan pendidikan non formal di abad society 5.0 itu adalah kepemimpinan pendidikan di non formal itu yang harus memegang kendali, yang harus bisa mengarahkan organisasi non formal itu sehingga tidak ada stigma negatif. Itu sebetulnya intinya ya. Jadi terbalik, satu permasalahan yang ada di lembaga pendidikan non formal, misalkan kondisi stigma masyarakat terhadap pendidikan non formal masih negatif misalkan. Terus bagaimana sistem pendidikan non formal yang sekarang ini dilaksanakan, mulai dari pengelolaan kita kalau berbicara sistem kan ada raw input ya. Raw input pendidikan non formal ini kebanyakan biasanya mohon maaf masyarakat yang terbelakang dan lain-lain, pola asuh keluarganya juga bagaimana, dan ramai itu. Baru bicara raw input ya, belum proses. Nah, proses pendidikan non formal juga kan unik di sini. Itu yang bisa ditonjolkan. Bagaimana sistem fleksibilitasnya gitu ya. Bagaimana seperti Coca-Cola di mana saja, kapan saja bisa belajar, itu yang bisa ditonjolkan. Pada abad VUCA itu pendidikan non formal itu adalah yang sudah kita lakukan sebetulnya, itu untuk menjawabnya seperti itu. Nah, untuk menjawab tersebut bahwa pendidikan non formal punten yang sekarang kita rasakan kurang bermutu. Nah, untuk mendrive mutu tersebut diperlukanlah kepemimpinan pendidikan non formal yang bisa serving on chaos katanya, menerjemahkan kompleksitas di kita, bagaimana dia bisa beradaptasi, bisa berkolaborasi, bisa mengelola. Nah, gitu ya. Jadi itu yang baru jadi rame ceritanya ke sana. Nah, itu dirujuk oleh di referensi mengenai teori tadi. Kalau misalkan kepemimpinan yang mengarahkan budaya mutu, berarti konsep total quality management. Bagaimana kepemimpinan pendidikan itu mengarahkan organisasi supaya customer satisfaction gitu.
Yang kedua, fokus kepada customer. Bagaimana pengelolaan pendidikan non formal itu harus fokus kepada peserta didik gitu ya. Yang ketiga, bagaimana kepemimpinan pendidikan ini bisa berkolaborasi dengan multi stakeholder, karena maju mundurnya pendidikan non formal adalah bagaimana kepemimpinan ini, pemimpin itu bisa berkolaborasi, bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Itu yang paling bagusnya untuk pendidikan non formal pada era society 5.0. Tinggal kita meningkatkan harga diri sebetulnya gitu ya. Nah, itu mah embel-embel berbasis digitalisasi, itu mah untuk menjawab kemudahan aja teknologinya. Tapi akar di filsafat pendidikannya, pendidikan non formal itu sebetulnya untuk menjawab VUCA tersebut. Karena kitanya belum pede aja sebetulnya ya, orang-orang pendidikan non formalnya aja belum pede, sehingga tidak bisa mengimplementasikan teori-teori manajemen ataupun pendidikan yang baru ini di dalam pendidikan non formal, sehingga pendidikan non formal itu asa ketinggalan wae gitu, sehingga tidak percaya diri, sehingga tidak bisa menyeimbangkan terhadap pendidikan formal gitu ya. Nah, itu mungkin alur berpikir daripada pentingnya kepemimpinan non formal, kepemimpinan di lembaga pendidikan non formal. Jadi nanti Bapak cerita bagaimana kompetensi pemimpin yang bisa meningkatkan atau bisa meningkatkan organisasi non formal ini setara ya minimal bersandinglah dengan pendidikan formal ya, untuk menjawab tantangan 4.0 maupun 5.0 gitu ya. Jadi Siap, itu dokter. mungkin alur berpikir untuk tulisan pertama. Nah, untuk tata letak, untuk daftar pustaka, jangan mencantumkan yang tidak Bapak sitasi gitu di dalam teksnya. Jadi yang di dalam daftar pustaka juga harus hanya yang ada di dalam teksnya gitu. Siap. Yang kalau tidak ada nggak masalah ya. Jadi kalau buku ini lebih fleksibel, tidak harus jurnal, maksudnya memang harus jurnal, tapi buku-buku yang referensi juga penting sekali gitu ya, menjadi dasar seperti teori kepemimpinan pendidikan, teori total quality management, teori manajemen strategik, itu yang mendasari book chapter pada chapter pertama ini. Itu mungkin Pak Imam ya. Silahkan disempurnakan, komunikasi terus dengan Pak Vidya. Jadi dami yang sudah 75% lah ya teman-teman Pak Imam, silahkan dikomunikasikan dengan Pak Vidya, dan nanti mudah-mudahan di minggu ke depan ya, minggu 2 minggu lagi lah ya, minggu depan atuh ya, udah cepat kalau buku mah, minggu depan 2 minggu lagi sudah ada letter of acceptance-nya Pak. Siap Bu, siap. Kan ujian akhir tos aman gitu ya. Terima kasih teman-teman buku yang sudah berupaya menyusunnya ya, hatur nuhun pisan. Silahkan dilanjutkan sehingga bukunya bisa terbit secepatnya. Dan saya pesan 2 Pak, 1 untuk saya, Pak Yusuf mungkin ya. Saya untuk saya 1 untuk siapa? Jurusan ya, untuk prodi 1. Itu saja mungkin Pak Imam, ada yang ditanyakan? Enggak? Izin mau bertanya Bu Dokter? Enggak. Berarti untuk revisi buku yang pertama itu tentang tata letak itu ke Pak Vidya Bu ya? Leres. Terus yang kedua perbaikan untuk tadi berarti nggak hanya bab 1 Bu ya? Iya, Semua betul. Itu harus ada informasi imrat di dalamnya Bu ya? Iya, betul. Iya. Betul. Jadi nyambung gitu Pak, ya. Antar dari mulai judul sampai ke dalam tuh nyambung gitu. Oh, iya, siap. Siap. Paling nanti kami mau diskusi lagi Bu Dokter, 9 orang. Mungkin perbaikan, mudah-mudahan waktunya cukup Bu Dokter. Berarti untuk ketika nanti Bu Dokter boleh cuman LOA aja Bu ya? Iya, betul. Ujian akhir tuh hanya LOA aja. Mohon. Cuman minggu depan mah Bapak presentasi
supaya Siap, Bu. dinilai oleh teman-temannya. Ya, PKM juga presentasi hasil kalau ada waktu, tapi kalau tidak ada waktu Ibu dan Bapak sudah bisa melihat nilainya teman-temannya kan waktu Ya, tampil siap, tadi siap. gitu. Siap, Bu Dokter. Siap. Terima kasih, Bu Atur Dokter. nuhun Bu Dokter atas Mangga, mangga. arahannya. Insya Allah siap Siap, kelompok mohon. buku Mangga. revisi. Siap, mangga. Hatur nuhun Bapak, ditunggu revisinya. Silahkan Ya, koordinasi siap. dengan Atur Pak nuhun, Bu Dokter. Widya. Ya. Untuk PKM mangga diperbaiki lagi. Untuk PKM yang pesantren, selamat berjuang. Insya Allah tanggal 9 ya Pak Misbah. Mudah-mudahan insya Allah dilancarkan dan secepatnya bisa membuat jurnal sehingga laporannya dibuat jurnal sehingga akhir Januari ini sudah dapat LOA-nya juga. Jadi teman-teman PKM di pesantren harus berlari cepat gitu untuk menyusul teman-temannya. Dan juga teman-teman penelitian minggu depan silahkan tulisannya sesuaikan dengan gaya selingkung daripada jurnal penelitian IDIP Jemari dan insya Allah dipresentasikan minggu depan sama teman-teman dari grup buku ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dokter atas arahan dan bimbingannya. Sami-sami. Punten, minggu depan kita daring apa luring ya? Daring. Jadwalnya daring, Bu Dokter. Minggu depan daring. Oh, jadi hapunten minggu ini saya nggak bisa Siap, luring. siap. Ya, Bu. atur nuhun. Minta linknya, makanya kenapa nggak ngirim link? Gitu. Bu Dokter, colokan yang itu HDMI-nya di saya, Bu Dokter. Belum Mohon dikasihkan, Bu tolong Dokter. simpan aja nanti apa namanya, kalau enggak, tapi udah tutup. Titipkan ke Pak Mirwan, di situ ada nggak Pak Mirwan? Pak Mirwan. Oke, siap Bu, nanti saya cari Pak Mirwan. Kalau ketemu Tapi saya kalau udah nggak ada, share. titip di Pak Imam aja. Ya, siap Bu Dokter. Nuhun, ya. Nanti kalau ketemu. Ya. Hatur nuhun Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Tetap. Diminta dipercepat kita. Pak Sopian main sini Pak. Luar biasa. Di mana Pak Iqbal? Ya, tuh. Di mana? Rumah Pak Sugeng. Rumah Pak Sugeng. Pak Sherlock. Wah, mantap.